Usai menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro awal Januari lalu, Presiden Donald Trump mengalihkan moncong kekuatannya di Karibia, tepatnya tetangga Caracas, Kuba. Trump dengan keyakinan penuh yakin rezim komunis di Havana akan segera runtuh. Negara itu memang terpukul hebat usai penangkapan Maduro. Trump menyebut bahwa tanpa pasokan minyak dari Caracas, Kuba bakal runtuh dengan sendirinya akibat kelaparan dan krisis energi. Namun laporan yang dirilis The Wall Street Journal menemukan fakta lain. Amerika Serikat ternyata tidak hanya menunggu keruntuhan ekonomi itu terjadi secara alami, melainkan turut memasang strategi tersembunyi untuk meruntuhkan Kuba dari dalam. Kabarnya, intelijen Gedung Putih kini sedang aktif melobi orang-orang di lingkaran terdalam rezim yang bersedia berkhianat dan menjadi Yudas demi mengakhiri kekuasaan komunis yang telah bertahan hampir 7 dekade. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak dalam video berikut. Kuba kini dihantam badai ekonomi dahsyat setelah kehilangan penyokong utama mereka di kawasan. Semenjak kepemimpinan di Venezuela berganti paksa, Kuba seakan dicekik oleh Amerika Serikat yang secara efektif memutus jalur pasukan minyak melalui blokade laut. Jalur pengiriman minyak yang selama ini menjadi napas bagi pembangkit listrik dan industri di Havana sekarang telah dihentikan secara total. Padahal selama bertahun-tahun masa kekuasaan Maduro, Venezuela sangat memanjakan Kuba dengan aliran minyak murah. Sebagai timbal balik, Maduro mendapatkan perlindungan dari pasukan pengamanan presiden dan personel intelijen asal Kuba yang dikenal sangat loyal. Saat ini hubungan mutualisme ini hancur setelah Delta Force melumpuhkan pasukan Kuba di lingkaran Maduro. Lalu kini menyita kapal-kapal tanker yang mencoba menyelundupkan minyak ke pulau tersebut. Namun langkah menutup keran minyak tersebut sepertinya dianggap tidak cukup bagi Washington untuk segera menggulingkan pemerintahan di Havana. Gedung Putih kini juga menargetkan misi medis luar negeri Kuba yang merupakan sumber devisa terpenting bagi negara tersebut. Amerika Serikat telah memberlakukan larangan visa yang menargetkan pejabat Kuba maupun pejabat asing yang dituduh fasilitasi program medis tersebut. Langkah ini bertujuan untuk menguras sisa-sisa cadangan mata uang asing Kuba yang sudah sangat menipis. Namun tekanan ekonomi dianggap memakan waktu terlalu lama untuk meruntuhkan komunisme di Kuba. Untuk itulah AS mulai mengalihkan pandangannya pada intrik politik di dalam istana, mencari Yudas yang mau bekerja sama dengan mereka. Dalam ajaran Kristiani, Yudas Iskariot dikenal sebagai murid Yesus yang berkhianat. Nah, intelijen AS kini juga sedang mengincar sosok-sosok di dalam pemerintahan Kuba yang punya potensi untuk diajak bekerja sama demi meruntuhkan rezim. Laporan dari The Wall Street Journal menyebutkan AS mencoba strategi serigala berbulu domba, sebagaimana yang terjadi saat penangkapan Maduro di Caracas. Sebab keberhasilan operasi militer di Venezuela diduga kuat dibantu oleh orang dalam lingkaran Maduro. Strategi ini bukan bertujuan untuk mengubah total tatanan negara secara drastis dalam satu malam, melainkan mencari sosok yang bisa didikte. Amerika Serikat dikabarkan menginginkan adanya figur di dalam Havana yang bisa dikendalikan, layaknya Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez. Dengan adanya Yudas di dalam rezim, Washington percaya proses transisi menuju demokrasi akan jauh lebih mudah terjadi tanpa perlu invasi militer skala besar. Seorang pejabat senior pemerintahan AS mengatakan Trump berupaya membuat kesepakatan jika memungkinkan. Namun fokus utama AS saat ini adalah mengidentifikasi pejabat yang mulai meragukan masa depan komunisme dan ingin menyelamatkan diri mereka sendiri atas kesepakatan rahasia dengan Washington. Masalah yang dihadapi Amerika Serikat adalah Kuba bukan Venezuela. Sejak era revolusi Fidel Castro, Kuba telah dikenakan berbagai sanksi ekonomi dan embargo oleh Washington. Meski begitu, Havana tak pernah benar-benar takluk pada kehendak Gedung Putih. Sejarah mencatat bahwa rezim ini telah bertahan dari berbagai upaya subversi.
mulai dari invasi telur babi hingga tekanan ekonomi yang mencekik. Havana secara terbuka merespon langkah Trump sebagai intimidasi ilegal. Saat ini pemerintahan Kuba masih dominasi oleh pengaruh Raul Castro yang telah berusia 94 tahun, sementara Presiden Miguel Diaz-Canel menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari. Negara itu juga memiliki struktur militer dan intelijen yang dikenal sangat solid, setia, dan sulit ditembus. Upaya AS untuk meruntuhkan Kuba pernah dilakukan pada era Presiden Barack Obama, tapi gagal. Ricardo Zuniga, ex-pejabat era Obama yang terlibat dalam normalisasi hubungan dengan Kuba pada tahun 2014 hingga 2017, memberikan penilaian skeptis terhadap rencana Trump. Ia menambahkan struktur negara Stalinis di Kuba sangat berbeda dengan Venezuela karena hampir tidak ada ruang bagi oposisi politik atau masyarakat sipil untuk berkembang. Upaya Amerika Serikat untuk meruntuhkan Kuba kini memasuki fase ideologis dan agresif. Setelah berhasil memutus pasokan minyak dari Venezuela dan menyerang sektor devisa medis, Washington kini beralih pada strategi infiltrasi. Namun sejarah panjang ketahanan Kuba terhadap tekanan luar menunjukkan bahwa strategi mencari Judas di Havana merupakan tantangan besar yang belum tentu membuahkan hasil. Kekuatan rezim yang masih di bawah bayang-bayang Raul Castro dan kesiapan militer Kuba menjadi tembok tebal bagi ambisi Trump. Maka keberhasilan strategi Trump pada akhirnya akan sangat bergantung pada apakah krisis ekonomi yang terjadi saat ini benar-benar mampu meruntuhkan loyalitas elit komunis Kuba yang telah terjaga selama puluhan tahun. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.